Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan tokoh yang sangat fenomenal, tokoh yang menginspirasi banyak anak-anak muda di organisasi Jamaah Islamiyah yang baru saja bubar. Beliau adalah Abu Rusdan, tokoh yang memberikan banyak kontribusi pemikiran bagi dan tentunya gerakan bagi Jamaah Islamiyah sejak berdirinya bahkan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Atas kesempatannya Ustadz. Sehat-sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya Muhammad Syauqillah ingin sedikit diskusi Ustadz berkaitan dengan silakan, apa yang silakan. nanti kita silakan Ustadz jawab itu ya. Kalau boleh cerita Ustadz, latar belakang keluarga Ustadz itu seperti apa Ustadz? Lahir dari keluarga yang seperti apa gitu? Secara umum pekerjaan orang tua saya, bapak saya maksudnya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Tetapi di masyarakat, keluarga saya termasuk yang ditokohkan. Bapak saya termasuk ya katakanlah pendiri masjid di kampung, kemudian menjadi khatib di kampung itu, menjadi orang yang dituakan di kampung itu oleh masyarakat setempat. Madin atau gitu? Modin apa Madin gitu namanya? Orang bukan. Jadi bapak saya itu orang biasa. Ya. Hanya dari keluarga yang dianggap terkenal gitulah di kampung itu. Ustadz, berapa bersaudara Ustadz? Saya dari ibu yang pertama ya. Bapak saya 2 kali menikah. Dari ibu yang pertama ada 2 bersaudara perempuan, yaitu Ibu Zahratun dan Ibu Nafiatun. Yang Ibu Nafiatun sudah meninggal, Ibu Zahratun masih hidup, masih bisa diwawancarai. Ya. Kemudian yang kedua bersama dengan Ibu Salamah menikah, mempunyai 3 anak. 1 kakak saya, abang saya, 3-tiganya laki-laki ya. Abang saya profesor doktor di UNS. Kemudian saya yang kedua, kemudian yang ketiga adik saya pensiunan Perumtel, sekarang di Bandung. Ustadz, berarti keluarga Anda ini memang punya pengaruh di masyarakat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, begitulah kenyataannya. Ya. Dan ternyata dari sisi pendidikan rata-rata memang orang yang sangat concern di pendidikan Ustadz ya? Ya. Jadi kakak saya yang pertama menikah dengan seorang perwira militer ya. Kemudian yang kedua menikah dengan perangkat desa setempat. Ya. Kemudian abang saya sendiri sampai sekarang masih profesor doktor di UNS. Kemudian saya yang keempat. Kemudian yang kelima adik saya sudah pensiun. Kalau di masa kecil mengikuti pendidikan di mana Ustaz? Kami semua dari pendidikan umum ya. Jadi kami dari SD Negeri Perambatan Kidul 1, kemudian SMP Negeri 1, kemudian SMA Negeri. Kemudian kami masuk ke perguruan tinggi ya, tapi saya sendiri tidak selesai karena keburu belajar ke Afghanistan itu. Kalau mendapatkan pendidikan keagamaan dari mana? Dari orang tua, dari keluarga. Oh, dari memang. Jadi kakek saya dari ibu itu dalam tanda kutip di kampung itu kiai. Ya kiai. Jadi banyak orang datang mengaji kepada beliau. Jadi itu ibu saya keluarga kiai. Jadi kemampuan orator Ustaz itu
diturunkan dari keluarga. Dari keluarga. Karena saya perhatikan kan video-video Ustadz ketika memberikan kajian-kajian itu, ternyata memang ada ininya ya, dari latar belakang keluarga yang memang pendakwah lah gitu ya. Iya, pendakwah ya. Oke, terima kasih. Ini kita geser lagi Ustadz, terkait dengan keluarga ini kan dari Kudus ya Ustadz? Saya dari Kudus asli. Asli Kudus ya, semua Kudus. Kudus itu kan dari sisi toleransinya cukup bagus lah gitu. Saya ya mungkin bukan cukup bagus lagi, bagus lah gitu. Karena penghormatan terhadap agama lain itu cukup bagus karena ada satu hal yang tabu gitu, nggak boleh memotong sapi di sana. Dan kalau kita ke Masjid Menara itu kan, saya beberapa kali ke Masjid Menara, Ustaz, ternyata peninggalan kebudayaan yang lama di Masjid Menara itu masih dipelihara, Ustaz. Ya, ya. Kan itu warisan budaya yang menginspirasi toleransi di masyarakat Kudus. Tapi kemudian Anda ini seperti pilih jalur yang lain gitu. Gimana tuh ceritanya, Ustaz? Menurut saya itu kesan saja. Kesan ya. Jadi saya di samping sekolah umum ya, Ya. sekolah di itu tadi SD Negeri Perapatan Kidul 1, SMP Negeri 1 dan SMA Negeri, satu-satunya SMA waktu itu. Iya. Itu kami juga belajar di sekolah Nahdlatul Ulama, sekolah NU, sekolah madrasah sore hari. Madin. Ya namanya itu Muawanatul Muslimin, itu di sebelah menara. Oh. Jadi tiap sholat asar kami di menara. Oke. Tiap sholat asar itu kami di menara, bahkan kami bisa naik Ke atas. ke atas ya, kan ke tempat apa dalam orang Jawa bilang beduknya itu. Nah, bahkan kami diperbolehkan untuk memukul beduk itu kalau hari-hari tertentu. Iya, iya. Kami pendidikan berlatar belakang NU karena ibu saya termasuk mbah saya dari ibu, ya, kakek saya dari ibu itu berlatar belakang NU, keluarga Nahdlatul Ulama. Tetapi bapak saya sendiri dari Masyumi. Kami tidak fanatik Muhammadiyah, tidak fanatik NU, tidak fanatik ini itu dan sebagainya. Tadi kan Ustadz cerita nggak selesai kuliah ya Ustadz ya? Saya semester 4 kemudian saya dikirim oleh Ustadz Abdullah Sungkar ke Afghanistan. Mulai ketemunya dengan NI itu gimana? Dulu NI berarti Ustadz? Pernah? Atau Jadi saya juga tidak tahu ya. Jadi yang saya tahu bahwa bapak saya itu tokoh NII di kampung di Kudus, bahkan di Jawa Tengah. Belakangan? Bukan belakangan, ketika saya beranjak dari kecil ke dewasa, itu bapak saya sudah NII, DITI, anak buah di kampung itu terkenal anak buah Kartosuwiryo. Itu bapaknya Pak Haji Faleh namanya, Muhammad Faleh. Itu Pak Muhammad Faleh itu anak buah Kartosuwiryo. Walaupun juga sebagian besar latar belakang Nahdiyin ini, keluarga dari Masyumi itu tadi. Tetapi sekali lagi ya, kami pada hari-hari besar termasuk 17 Agustus itu diminta untuk memasang bendera merah putih oleh orang tua, juga menakjubkan itu menurut saya. Iya, iya. Terus tadi sampaikan bahwasanya pergi ke Afghanistan. Kenapa pergi ke Afghanistan, Ustaz? Jadi saya masih kuliah di UNS, ya, kemudian saya ditelepon oleh Ustadz Abdullah Sungkar, sudah di Malaysia, beliau sudah hijrah ke Malaysia. Beliau mengatakan, saya menginginkan ente berhenti kuliah dan ente mengikuti teman-teman, ada 59 orang. Usia berapa waktu itu Ustaz? Saya 21-22 lah. Baik. Kemudian saya dikirim ke Afghanistan. Apa keperluannya Ustadz? Yang pertama yaitu saya ingin Anda ini memotret langsung keadaan yang ada di sana untuk kelanjutan perjuangan Islam di Indonesia. Satu, yang kedua, saya menginginkan Anda menjadi penterjemah. Ya, karena rata-rata ikhwan dari 59 orang ini tidak bisa bahasa Inggris. Sementara guru-guru yang mengajar kita itu lulusan dari India, perwira-perwira dari India. Jadi pakai bahasa Inggris, kita harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia.
Saya bisa seharian Mas berdiri menerjemahkan itu. Kalau pelajarannya misalnya field engineering, taktik ya, apalagi pelajaran-pelajaran yang memerlukan bahasa Inggris kan saya berdiri terus dari pagi sampai selesai pelajaran. Jadi di sana tuh fungsinya memang translator, bukan ikut akademi militer. Tiga Ya. ya, saya harus ikut akademi militer dan saya mendapat juara pertama. Saya mendapatkan pistol golden gun istilahnya ya. Adi Makayasa kalau di sini. Kalau di sini Adi Makayasa ya. Kemudian dapat uang sekian, dapat macam-macam lah, dapat fasilitas dan sebagainya. Alhamdulillah, dan itu kenangan manis. Pelatihan apa aja dulu? Tiga itu apa aja? Tiga hal tadi. Kalau field engineering kita peledakan, ya kan. Kalau taktik di lapangan kan, bagaimana menata pasukan dan sebagainya. Tapi yang menarik itu adalah pelajaran bersenjata, weapon training. Sebab kita sampai ke senjata mutakhir, sampai ke senjata yang paling akhir ya, SAM-7, kemudian Stinger. Anda bisa lihat di SAM-7 itu apa, Stinger itu apa. Ya, dari darat ke udara. Bagaimana kita melawan pesawat-pesawat Soviet. Kita melawan Soviet, bukan melawan yang lain. Ya. Ketika itu motivasinya memang melawan Soviet. Soviet waktu itu rejim komunis ya? Iya, kan mereka menjajah Afghanistan. Ya. Jadi motivasinya lebih pada itu, Ustaz? Membela kaum muslimin yang ada di Afghanistan dari penjajahan Uni Soviet. Itu yang disampaikan kepada kita oleh Ustaz Abdullah Sungkar rahimahullah. Tidak ada motif lain. Berapa lama, Ustaz? Saya yang pertama untuk akademi itu kurang lebih 3,5 tahun. Selesai, kemudian saya pulang ke Indonesia, menikah, saya bawa istri saya ke sana, kira-kira 10 bulan. Menjelang anak saya lahir, saya harus pulang kan, karena kesulitan pengurusan surat-surat. Jadi sekitar 4,5 tahun. 4 tahun setengah kurang lebih. Jadi apa kesan dua ketika periode di sana tuh, kesannya gimana di Afghanistan? Bangsa Afghanistan itu bangsa Muslim yang sangat sederhana. Itu yang paling mengesan menurut saya. Kemudian yang kedua, mereka itu begitu ramah terhadap orang-orang Islam dari luar Afghanistan. Dan itu yang menarik. Kita seperti bersaudara dengan mereka. Padahal kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Itu saja yang paling berkesan ya? Oh iya Ustaz, ada satu hal yang saya lupa. Waktu itu angkatan ke pertama atau berapa? Saya angkatan kedua, cuman angkatan pertama itu hanya dengan angkatan pertama berlangsung sekitar 4 bulan ya. Angkatan pertama itu Ustadz Zulkarnain. Ada beberapa orang yang saya tidak begitu hafal. Kemudian kita angkatan kedua 4 bulan berikutnya. Karena soal teknis ya, karena soal teknis imigrasi ya. Satu angkatan Ustaz ada berapa orang? 59 orang itu tadi termasuk saya. Oh, rata-rata sekarang alhamdulillah masih sehat-sehat ya Ustaz. Ketika seri pertemuan ini kan sudah ada beberapa kali ya, ada 40 kali pertemuan. Mereka datang. Alhamdulillah. Nah, mereka datang. Dan mereka kemudian mengikuti pemikiran saya sebagian besarnya. Ya, artinya tidak ada yang kemudian menjadi splinter ya. Tidak ada. Mereka rata-rata kembali ke pangkuan NKRI. Ya, baik. Itu yang paling penting. Ustadz, kita break dulu sebentar. Silakan. Sobat Strategis, kita break sebentar untuk tayangan iklan-iklan dari SKSG. Terima kasih. Silakan. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Syokila dalam Podcast Strategis. Kita lanjutkan, Ustaz. Monggo, silakan. Santai. Tadi soal Afghanistan tuh cerita banyak banget gitu. Terus kemudian kita tahu bahwasanya dari alumni Afghanistan ini kemudian berdirilah
Jamaah Islamiyah Ustaz? Di tahun 1993. Tidak begitu secara Tidak langsung begitu, ya, tidak tidak begitu secara Nah, langsung. gimana? Sebab kami dikirim ke Afghanistan itu sekitar tahun 83 ya. Ya, Kami masih bergabung dengan NII NI. di bawah ajengan Mas Duki ya, pimpinannya. Kemudian kami selesai itu sekitar 3,5 tahun ya, katakanlah seperti itu. Kemudian kembali lagi ke sana sekitar 10 bulan itu tadi. Itu kan masih 4 tahun tambah 83, 87. Belum ada Belum ada. JI. Iya. Jadi JI kan berdiri 1 Januari 93. Ya. Artinya melalui proses yang sangat panjang. Ada pembicaraan antara apa ya, kalau saya katakan organisasi JI yang lama yang dibawa dengan Mas Duki dengan Ustadz Abdullah Sungkar yang mempunyai pemikiran baru setelah anak-anak muridnya dikirim ke Afghanistan untuk mendirikan satu jamaah. Sebab apa? Kalau DITII, NII itu mengatakan bahwa jamaah atau orang di luar jamaahnya itu kafir. Tapi kami tidak. Kami mengatakan bahwa jamaah kami adalah jamaatul minal muslimin, bukan jamaatul muslimin. Artinya kami tidak mengklaim bahwa kami satu-satunya jamaah muslimin di Indonesia atau di dunia apalagi. Nah, tetapi kami adalah jamaah sebagian dari kaum muslimin. Oleh karena itu, ya di luar jamaah kami bukan berarti kafir. Bisa jadi masih Islam atau muslimin mereka. Itu perbedaan yang paling menyolok ya, yang paling menyolok. Selain itu ya banyak kalau mau dicari, tapi kita kan tidak mau mencari kesalahan orang lain. Ya. Alasannya mendirikan, kalau bisa ini, Anda ini Ustaz pendiri Jamaah Islamiyah? Ya betul, termasuk Ya, dari mengapa mendirikan organisasi Jamaah Islamiyah? alasan yang paling utama pertama adalah karena itu tadi. Karena DITII, NII mengklaim sebagai jamaatul muslimin. Jadi jamaah di luar dirinya, terutama di Indonesia, itu bukan jamaah orang Islam. Mereka harus bergabung dengan DITII atau NII. Itu alasan yang pertama yang paling penting. Sementara kami berpendapat bahwa jamaah kami adalah jamaatul minal muslimin. Artinya bahwa di Indonesia mungkin ada jamaah-jamaah orang Islam selain kami, tapi mereka tetap jamaatul muslimin. Ya. Mereka tetap jamaah orang-orang Islam. Itu penting. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kader-kader yang kami kirim ke Afghanistan itu kan ada beberapa ya. Ada beberapa angkatan. Itu Ustadz Abdullah Sungkar sangat khawatir bahwa organisasi DITI, NII yang lama tidak mampu mewadahi potensi itu. Maka perlu ada wadah yang bagaimana bisa mengarahkan ya semua potensi dari para lulusan Afghanistan itu supaya lebih efektif. Itu saja persoalannya. Dua itu alasan yang paling utama. Ketika didirikan 93 itu Ustadz, reaksi dari teman-teman NII itu seperti apa? Wah, bisa ditanyakan sendiri itu, tapi yang cerita-cerita yang sampai ke kami, ya mereka sangat keras, terutama dari satu masalah itu, dua masalah itu tadi. Satu, bahwa orang yang keluar dari NII itu kafir, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kami mengirim mereka ke Afghanistan setelah mereka dalam tanda kutip mempunyai kemampuan, kemudian direkrut oleh Al-Jamaah Al-Islamiyah. Itu saja. Jadi teman-teman NII sendiri menganggap panjenengan itu kafir saja. Tadi kalau secara resmi tidak ada statement itu ya, tapi rumor yang ada di masyarakat mereka seperti itu. Oke. Ya. Sebab apa ya? Kami kan dari keluarga NII, dari keluarga DITII. Dari ayah saya, bahkan dari kakek saya. Dan ternyata pasca didirikan banyak sekali aksi-aksi kekerasan ini, Ustaz. Apa respon Anda terkait dengan operasi bom Bali? Kalimat banyak itu harus
dikomparasikan ya, Baik. artinya harus disamakan dengan apa ini ya, jumlah daripada Aksi. yang melakukan aksi itu. Harus begitu. Kalau saya melihat tidak banyak, tetapi mengejutkan memang, terutama bom Bali 1. Iya. Itu mengejutkan sekali. Ya, karena satu, korbannya begitu banyak, yang kedua dia terjadi di Indonesia, satu wilayah yang JI sendiri tidak menetapkan sebagai wilayah perang, nah itu masalah. Tetapi yang paling penting adalah bahwa sebenarnya tidak banyak kalau dihitung dari antara jumlah anggota dengan aksi-aksi yang dilakukan dan kemampuan yang mereka miliki. Kami bisa membuat bom, kami bisa menembak pesawat terbang di Afghanistan, tentunya dengan peralatan yang memadai, ya kan. Dan itu bisa kami dapatkan, kami punya akses untuk mendapatkan peralatan-peralatan itu supaya bisa masuk ke Indonesia pada waktu itu. Oke. Jadi beberapa kalau kita koreksi misalnya, beberapa aksi yang ada itu memang menimbulkan dinamika di internal juga, Ustaz. Memunculkan perdebatan di internal juga kalau demikian. Yang jelas itu bukan kebijaksanaan jamaah. Dalam hari ini Al-Jamaah Islamiyah secara umum. Itu yang paling penting. Apalagi bom Bali 1. Bom Bali 1 itu terjadi di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu termasuk Majelis Mantiki II. Ya. Ya, Majelis Mantiki II itu ya tidak ada Hambali, tidak ada Dr. Asari, ya, apalagi Ustadz Mukhlas, ya. Mereka adalah dari Majelis Mantiki I. Itu yang paling penting. Jadi ada dalam tanda kutip ada semacam pelanggaran disiplin organisasi. Ketika disiplin itu dilanggar, apa reaksi jamaah secara keorganisasian, Ustaz? Kenyataannya tidak ada secara terbuka. Oh iya. Ya, secara terbuka. Tetapi kami secara tertutup memberi nasihat kepada mereka, pelaku-pelaku bom Bali 1 itu, supaya mereka itu mengoreksi kembali pikiran-pikiran itu. Tetapi ya itu tadi, sekali lagi secara terbuka tidak ada peringatan apapun dari jamaah. Waktu itu siapa yang nasehatin beliau-beliau itu ketika terjadi aksi? Saya ketemu Ustadz Mukhlas dan saya berbicara dengan Ustadz Mukhlas sendiri sebelum aksi bom Bali 1 terjadi. Jadi Ustadz Mukhlas itu karena kedekatannya dengan saya, ketika akan melaksanakan operasi bom Bali 1, beliau menemui saya dan bercerita semuanya. Kemudian saya beritahu supaya Anda tinjau kembali. Sebab Bali itu bukan wilayah perang bagi kami. Oke. Jadi saya melihat itulah kemudian menjadi apa ya, semacam titik di mana kemudian apa ya, Menjadi ikon JI lah, ya gitu. ikon JI. Lalu kalau kita lihat dari apa yang Ustadz sampaikan, Indonesia, Bali bukan menjadi wilayah perang gitu ya, bukan darur harb gitu. Itulah yang kemudian menjadi mengapa pikiran-pikiran itu kemudian mencapai klimaksnya pada pembubaran itu, Ustaz. Kalau saya melihat ya. Jadi kejadian-kejadian itu menjadi pemikiran kami, Ya. diskusi di dalam. Baik. Tetapi belum sempat keluar, artinya belum kita sampaikan kepada publik. Nah, kemudian itu yang membuat kami berpikir, terutama kami yang berasal dari Majelis Mantiki II. Karena setelah operasi bom Bali itu kan, apalagi setelah Ustadz Abdullah Sungkar itu wafat, Ustadz Abdullah Sungkar wafat itu 99. Itu belum ada bom Bali. Bom Bali kan 2000 berapa? 2002. Setelah bom Bali itu, kemudian organisasi JI ini mengalami penurunan. Ya. Mantiki 1 yang berada di Malaysia, Singapura dan sekitarnya tidak efektif. Mantiki 2 yang ada di Indonesia semacam memisahkan diri, semacam walaupun tidak resmi, tetapi tidak terkoordinasi secara rapi. Mantiki 3 yang ada di Filipina dan sekitarnya
masih berjalan ya pelatihan itu, tetapi tidak terkoordinasi dengan baik ke pusat. Kemudian Mantiki 4 Australia dan sekitarnya juga terputus hubungan. Walaupun Mantiki 1, Mantiki 2, Mantiki 3, Mantiki 4 itu masih ada masing-masingnya, baik personalnya maupun organisasinya. Tetapi sudah semacam tidak ada hubungan secara resmi sebagai sebuah Al-Jamaah Al-Islamiyah. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz atas responnya. Kita break sebentar, Sobat Strategik. Di kesempatan pagi hari ini kita nanti lanjutkan kembali dialog kita bersama Ustadz Abu Rusdan, pendiri Jamaah Al-Islamiyah. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih Sobat Strategis. Kita kembali lagi dialog saya bersama Ustadz Abu Rusdan. Ustadz tadi Ustadz menyebut atau setidaknya mengoreksi pemikiran dan teman-teman itu, lalu berujung refleksi yang panjang itu mulai dari Indonesia bukan Darul Harb, Indonesia itu ahlul kiblah gitu menurut Ustadz Parawijanto. Kemarin saya diskusi, itulah yang kemudian mendasari beberapa hal yang mendasari JI ini dibubarkan. Nah, apakah benar seperti itu Ustaz? Pertama, dari dalam kita sudah melakukan semacam refleksi gitu ya, bahwa kita perlu kaji kembali ini masalah bahwa Indonesia ini kan bukan Darul Harb, bukan tempat kita untuk berperang. Satu, itu yang perlu kita kaji lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kami memperhatikan nasihat-nasihat dari para pemimpin-pemimpin jihad yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Termasuk salah satunya Syekh Osama bin Laden rahimahullah, kemudian Ustadz Selamat Hasyim rahimahullah, pemimpin MILF, ya. Dan banyak lagi yang kita minta pertimbangan dalam masalah ini, ya. Kalau Syekh Osama bin Laden rahimahullah sendiri mengatakan bahwa kita tidak sedang memerangi negara tempat kita tinggal. Kalau beliau menekankan kepada memerangi yaitu konspirasi antara Yahudi dan Nasrani di bawah Amerika Serikat. Ya, itu kalau Syekh Osama bin Laden. Kalau Ustadz Selamat Hasyim rahimahullah, ya, pemimpin MILF, lebih jelas lagi, bahkan banyak yang mendengarkan ketika kita hadir pada salah satu di antara seri kuliah beliau. Beliau mengatakan pada waktu itu tahun 2000 saya di sana, saya di hutan di Moro tahun 2000. Saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri, beliau mengatakan waktu itu Presiden Indonesia Pak Habibie. Pak Habibie itu Muslim. Kalau saya jadi kalian, saya akan mendatangi Pak Habibie dan saya akan menyatakan tunduk kepada beliau. Jadi tidak ada alasan bagi kalian secara syar'i untuk melawan pemerintah Indonesia hari ini, tidak ada. Karena pemimpin Indonesia itu Muslim. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun yang mengaku ya memperjuangkan Islam untuk melawan kekuasaan dari pemerintahan Muslim di Indonesia. Itu yang paling utama. Sampai hari ini saya katakan, saya tegaskan kembali sampai kepada pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Nah, itu yang Anda sampaikan itu menjadi beberapa butir dalam deklarasi kalau tidak salah itu. Ada 6 atau 5 itu. Ya. Itu ya. Butir-butir deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah. Ustaz, saya ingin tanya. Ustadz ABB kan juga termasuk tokoh JI ya? Beliau satu ya, tidak termasuk 11 orang yang menandatangani pendirian JI, tidak termasuk itu, satu. Yang kedua, beliau sendiri sudah berpindah kepada jamaah lain. Oh ya. Jadi itulah kenapa Ustadz ABB nggak hadir di deklarasi itu ya, karena sudah bergabung dengan jamaah yang lain. Juga bergabung dengan jamaah lain.
Ini sekarang saya tanya tentang Ustadz ya. Ya. Anda ini kan, saya itu terkesima ya, dengan orasi Anda di YouTube gitu ya, di beberapa media yang saya lihat gitu. Saya melihat inilah sosok pendiri yang ideolog, yang sangat kuat karakternya. Lalu kemudian pada deklarasi Anda juga yang membacakan pembubaran Jamaah Islamiyah. Seorang ideolog karismatik, punya karakter di organisasi ini, lalu kemudian membacakan pembubaran, deklarasi pembubaran. Kok bisa, Ustaz? Itulah manusia. Manusia. Jadi pada waktu saya datang dari Afghanistan, ya, datang dari Afghanistan, yang pertama ingat saya sudah menyampaikan kepada Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah di Malaysia. Jadi sebaiknya kita tinjau kembali pemikiran DITII NII, yaitu melawan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah saya sampaikan pada waktu itu. Tahun berapa, Ustaz? 90. Sebelum berdiri JI. Iya kan, masih pertengahan 80-an. Kalau JI berdiri kan 93 resminya, ya kan. Saya pulang dari Afghanistan yang pertama itu sekian 86, 80, pertengahan 86 lah atau awal 87. Saya sudah sampaikan kepada Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah bahwa persiapan kita untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebaiknya kita tinjau kembali. Artinya alasan syar'inya kita tidak hanya mengikuti pemikiran DITII yang lama. Sebab kita akan mengikuti pemikiran DITII atau NII itu sampai 62 saja sebenarnya. Kita tidak tahu apa pesan Pak Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo ketika beliau dieksekusi itu apa. Apakah ada pesan suruh melanjutkan perjuangannya atau tidak. Sebab kalau tidak ada, maka perjuangan setelah itu perlu ijtihad baru. Ya kan, perlu ijtihad baru. Apalagi ada nasihat dari Syekh Slamet Hasim rahimahullah itu tadi, bahwa melawan pemerintahan Indonesia yang dalam tanda kutip dia katakan sebagai pemerintahan Islam itu harus ditinjau kembali secara syar'i. Itu menarik menurut saya. Jadi sejak di Afghanistan ya, jadi ustadz-ustadz yang ada di Afghanistan termasuk Ustadz Abdullah Azam rahimahullah itu juga tidak menasihati kita untuk melawan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak. Kami hanya diajari untuk melawan pemerintahan kafir. Pada waktu itu yang ada di hadapan kita adalah pemerintahan Uni Soviet di Afghanistan. Adapun nanti kalau kami setelah di Indonesia kita harus punya ijtihad sendiri. Apakah pemerintahan Indonesia itu boleh diperangi secara syar'i atau tidak, itu harus dikaji secara hati-hati. Saya sudah sampaikan kepada Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah ketika pulang dari Afghanistan, sebelum berdirinya JI. Nah, itu yang penting. Kemudian setelah itu 93 berdiri JI, ya saya harus mengikuti arus kan. Ya. Jadi itulah manusia tadi kata Ustadz manusia. Artinya kalau saya lihat dari sosok Ustadz ini kan orang yang selalu mempertanyakan, ya, mengkritisi. Lalu pada akhirnya kemudian pada batas akhir menjadi sosok yang membacakan deklarasi itu. Ya. Nah, beberapa orang yang juga terlibat dalam deklarasi itu, beberapa saat kemudian saya mendengar kata-kata maaf. Apa maknanya buat teman-teman itu, Ustaz? Ya harus ditanya sendiri. Siapa dia itu yang mengatakan itu dan kenapa dia mengatakan itu. Kalau saya sendiri melihat momentum itu bagus sekali ya, momentum itu bagus sekali. Karena apa? Karena yang datang dari berbagai elemen di dalam Jamaah Islamiyah, kemudian dari berbagai kalangan. Apalagi setelah itu kemudian ada seri pertemuan-pertemuan ya, di mana melibatkan hampir seluruh anggota Jamaah Islamiyah yang ada di Indonesia. Ini menarik menurut saya. Oke, tadi saya sudah dapatkan argumentasi kenapa ini harus bubar, Ustaz. Lalu apakah
Anda yakin, Ustadz, bahwa apa yang Anda sampaikan dalam deklarasi dan Anda bersama-sama dengan para deklarator lah gitu yang banyak itu, yakin ini akan diikuti oleh para anggota sampai akar rumput? Sampai hari ini sudah lebih 6.000 orang yang Ikut. bersama kami ya dalam majelis-majelis pertemuan yang lebih dari 40 ya, lebih dari 40 kali. Dan insya Allah nanti masih ada bulan depan ini ya, bulan ini ya di Jawa Tengah yang lebih dari sekian ribu orang itu nanti kita lihat nanti. Sebagai orang yang merancang seperti organisasi ini, lalu menyedihkan, lalu kemudian merefleksikan gerakan-gerakannya, kira-kira ke depan untuk anggota, pikiran besar Anda untuk anggota ke depan setelah bubar apa, Ustaz? Kita tetap melaksanakan ajaran Islam sepanjang itu dibenarkan menurut tuntunan agama maupun menurut tatanan yang ada di Indonesia. Itu saja. Apa bentuknya, apakah akan di pendidikan atau di yang lain-lain, itu nanti kita rumuskan. Sebenarnya ada beberapa tahapan, dan ini tahapan pertama itu insya Allah berakhir pada pertengahan bulan ini itu baru sosialisasi tentang alasan kami membubarkan Al-Jamaah Islamiyah. Adapun apa yang harus kami lakukan setelah kami bubarkan, itu kami belum membuat rumusan. Ya kita lihat nanti. Tapi kalau saya kembali dipercaya, sebab setelah dibubarkan kan mereka tidak terikat secara syar'i, ya. Maka kalau mereka bertanya akan saya jawab tentunya. Dan Anda ini sebagai pemimpin informal, secara kultur Anda masih sebagai leader berarti? Itu problemnya, itu persoalannya. Tapi kan Anda masih mampu menjadi magnet orang itu kumpul. Iya. Insya Allah saya akan upayakan, saya akan siapkan beberapa opsi ya dalam masalah ini. Ya. Tetapi satu ya, bahwa Al-Jamaah Islamiyah yang sudah kita bubarkan itu tidak begitu mudah untuk kemudian secara personal ya, kemudian bubar tanpa ikatan itu tidak mungkin. Ya, itu persoalannya, itu yang harus difikirkan. Ya. Sobat strategis, kita nanti jumpa kembali di setelah break ini. Saya kembalikan ke operator. Terima kasih. Sobat strategis, jumpa lagi bersama saya setelah break. Kita lanjutkan dialog bersama Ustadz Abu Rusdan. Tadi bagaimana mengkonsolidasi ke depan setelah pembubaran ini menjadi rumusan yang akan Ustadz pikirkan. Apakah dari sekarang Ustadz nggak punya bayangan atau seperti apa kira-kira? Ya tadi udah disebut ya, teman-teman yang mau di pendidikan monggo lanjut di pendidikan. Ada profesi-profesi lain silakan berjalan. Yang penting berkontribusi untuk negara dan bangsa. Sebenarnya persoalan pendidikan ya, persoalan dakwah itu tidak ada masalah mendasar ya yang perlu dikoreksi. Tetapi yang paling penting kan adalah penyimpanan alat-alat yang mengandung bahaya ya, misalnya bahan peledak, senjata, dan ini yang perlu difikirkan. Kalau bahasa yang dipakai mereka albas ya. Albas. Itu perlu difikirkan untuk, menurut saya kalau itu sudah diserahkan dan kita bisa secara terbuka berdialog dengan pihak aparat keamanan khususnya ya kan, maka persoalan bisa segera dieliminasi ya pelan-pelan insya Allah. Kalau kita menghendaki bahwa persoalan ini kemudian dari ada menjadi sama sekali tidak ada, itu tidak mungkin. Ya. Tentu ada proses ya, ada proses. Oleh karena itu sekali lagi dialog ini harus dilakukan terus-menerus antara pihak kami ex Al-Jamaah Islamiyah ini dengan pihak aparat keamanan. Terserah apakah kepolisian atau yang lain atau semuanya ya, termasuk instansi-instansi yang ada. Misalnya bidang pendidikan apa yang perlu kami harus benahi.
supaya tidak menjadi ancaman bagi negara. Kemudian bidang yang lain termasuk masalah persenjataan, bahan peledak yang masih ada, bagaimana supaya tidak menjadi ancaman bagi negara, itu yang penting. Jadi menurut saya dialog ini tidak berhenti sampai berakhirnya tahun ini. Cukup bahkan harus mulai lebih intensif lagi. Ya. Di level middle organisasi ini sudah berjalan semua Ustadz ya? Itu masalahnya kadang-kadang ada yang di middle organisasi itu mengambil inisiatif yang melebihi kami. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Sebab menurut saya kita harus mempunyai pendapat yang sama di segala tingkatan. Jadi tantangannya ke depan makin tidak kecil, tidak kecil. Walaupun kita tidak pesimis ya akan menjadi lebih besar, enggak. Sebab satu persoalan sudah selesai, yaitu JI tidak menjadi organisasi bawah tanah lagi. Sudah mulai muncul, bisa berdialog, itu penting kan. Apa kemudian nanti ada diskusi juga, ini sudah bubar, lalu kemudian teman-teman itu saya dengar juga dipersilakan untuk masuk ke ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Makanya kita belum memutuskan itu, apakah itu akan menjadi lebih baik atau menjadi kontraproduktif, kan kita harus pikirkan. Mana yang lebih baik ke depan, yang menjadi produktif bagi kemajuan bangsa Indonesia secara umum. Saya ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih, 1 atau 2 gitu. Harapannya kalau misalkan nanti ada anggota yang ex-anggota yang mendengarkan YouTube kami, apa yang ingin disampaikan Ustaz? Justru saya senang kalau ada banyak yang mendengarkan, ya, termasuk apalagi ex-anggota Al-Jamaah Islamiyah mendengarkan. Jadi mereka mengetahui cara berpikir kami, itu yang paling penting. Dan kita mau apa ke depan. Sebab itu kalau tidak difahami akan menjadi salah paham kan. Tetapi kalau itu difahami, pemikiran kami, kemudian apa yang akan kami lakukan ke depan, mereka memahami, maka mereka akan bisa menyesuaikan dengan pikiran-pikiran kami, insya Allah. Jadi harapannya ke depan bagi ini nanti untuk anggota kalau mendengarkan harus ini ya, memahami apa yang. Ya kalau tidak paham tanya saja, saya siap untuk dihadirkan dan saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun. Jadi bagi anggota ex Jamaah Islam ya, atau yang masih belum mau ikut sosialisasi mungkin ya silakan berdialog ya dengan teman-teman di lokasinya atau anggota ikhwan-ikhwan di lokasinya agar mendapatkan penjelasan-penjelasan atau pikiran-pikiran besar dari Ustadz Abu Rusdan ini dikomunikasikan sehingga tidak ada kemudian sesuatu yang mengganjal lah gitu ya. Iya. Seperti Ustadz Bravo, pertanyaan terakhir ini saya sampaikan juga Ustadz. Ustadz itu kan usia 21 tahun, generasi muda masuk gitu ya. Akhirnya kemudian ke Afghanistan, ikut mendirikan Jamaah Islamiyah. Nah, lalu ada berbagai macam dinamika yang muncul. Nah, saran untuk generasi muda ke depan buat yang nonton ini seperti apa Ustaz? Untuk menghindari pemahaman tatoruf, gulu gitu. Jadi saya melihat ya, kemungkinannya kan ada 2 ya. Kemungkinan yang pertama menjadi dalam tanda kutip yang Anda terangkan tadi tatarruf, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah membebek begitu saja. Nah, kita tidak boleh dua-duanya tentunya, ya kan. Tetapi apapun yang kita lakukan sebagai sebuah kelompok Islam apapun namanya, itu harus berdasarkan kepada dalil syar'i, itu yang paling penting. Kemudian kita mencoba konsisten dengan dalil syar'i itu. Sebab itu bukan mudah dan bukan tanpa risiko ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana semua persoalan yang kita pikirkan kita mencoba untuk mendialogkan dengan pihak-pihak yang tidak sepakat. Itu yang paling penting. Jadi ke depan kita perlu satu menetapkan bahwa
pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan musuh kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, bagaimana kaum muslimin ini mempunyai kontribusi yang konkret terhadap masyarakat Indonesia. Dan itu bisa didialogkan. Apalagi dalam tanda kutip ex al-Jamaah Islamiyah itu mempunyai posisi yang menguntungkan dalam hal ini ya. Setelah pengumuman pembubaran itu, kemudian ada komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah dalam tanda kutip, tentunya terbatas ya. Nanti insya Allah kita akan kembangkan. Yang penting yaitu jangan lupakan dialog, itu yang penting. Sobat Strategis, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Abu Rusdan Sama-sama. atas waktunya. Terkait dengan durasi, kami izin tidak bisa panjang Ustadz. Bisa ditambah, bisa dikurangkan. Ke depan insya Allah ada waktu kita akan diskusi kembali dengan tema yang berbeda. Amin. Sobat Strategis, di penghujung dialog pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syauqillah dari Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Dan kemudian pemirsa yang setia mengikuti podcast kami, sudah ada beberapa dengan Ustadz Bravo, Khairul Anam, dengan Bahzar Kasih, dengan Ustadz Parawijanto, terakhir ini dengan Ustadz Abu Rusdan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua yang masih ingin mengetahui informasi terkait dengan pembubaran Jamaah Islamiyah. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di program studi kajian terorisme, silakan ikuti IG Instagram SKSGUI dan IG Terrorism Studies, program studi kajian teror, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan melalui media sosial atau yang disiarkan melalui daring dan luring di Sekolah Kajian Strategik dan Global Program Studi Kajian Terorisme. Sekali lagi terima kasih Ustadz Abu Rusdan. Sama-sama, saya juga Semoga terima kita kasih. semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kesehatan, amin, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Strategis, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.